Ya, alhamdulillah hari ini buka puasa bersama keluarga. Kemarin kita sama mama, sekarang sama papa dan juga sama tim manajemen VDI. Sama ada adik juga. Jadi kita hari ini sekalian dalam rangka syukuran aja. Oke, syukuran karena kemarin pollingnya tinggi atau gimana Kak Feral mungkin? Enggak, karena alhamdulillah puasanya lancar. Ya, syukuran apa tuh? Apa itu, Pak? Syukuran apa itu? Kita tadi bilang puasanya lancar. Terpilih jadi anggota dewan. Ya alhamdulillah kan sudah hampir setahun lebih ya. Karena sampai saat itu dari awal tahun lalu, jadi puasa udah ketemu. Puasa ketemu puasa ini kita turun ke dapil, ketemu masyarakat, menyapa warga. Ada 700 detik lebih ya Kak ya. Ya, alhamdulillah lebih dari 150.000 masyarakat dan hari ini hasilnya pleno disahkan. Jadi alhamdulillah betul sekalian merayakan terpilih menjadi anggota legislatif. Ada nazarnya nggak sih Kak Feral, misalkan mungkin kalau misalkan sudah terpilih nih, nazar dari pribadi langsung apa sih kalau boleh tahu nih? Kenapa udah senyum-senyum aja? Lah enggak. Ya siapa tahu kakak ada nasihat. Mau ngasih adanya mobil apa gimana? Enggak lah. Yang pasti ya apapun pencapaian sampai di titik ini itu tidak lepas dari doa dan dukungan orang-orang terdekat. Jadi bukan ke nazar sih, mungkin lebih ke cita-cita bahwa ketika lebih sukses lagi dan mendapatkan apa yang dicita-citakan itu sudah seharusnya dan sepatutnya kalau kita punya rezeki kita membahagiakan dan berbagi kepada orang-orang terdekat gitu, seperti papa, adik, mama, dan semua tim yang selalu mendukung setiap harinya pasti. Kak Feral gimana sih mungkin turun ke dapil? Di partai kamu sendiri adalah yang tertinggi usaha Ya yang pasti alhamdulillah lah Allah Akbar banget, Allah Maha Besar. Kadang-kadang manusia punya rencana tapi rencana Allah lebih indah gitu. Kita nggak menyangka lah anak muda yang dari entertainment mengikuti kontestasi politik yang kita targetnya nggak nyampe segitu ya Pak, di bayangan kita tidak mencapai angka segitu, ternyata ketika pemilihan direkap naik dari kecamatan ke provinsi sampai akhirnya sekarang menjadi nasional, ternyata hasilnya di luar prediksi dan alhamdulillah. Berapa nih Kak Feral polling mungkin hitung-hitungan besarnya nih? Dari real count dan disahkan suaranya hari ini, kalau pribadi saya mendapatkan suara 94.810, suara partai total di 222.000. Kak Feral mungkin nanti siap nggak sih dibatasin ruang geraknya nih, kayak misalkan nggak boleh keluar malam kan, wakil rakyat kan kadang meniskan sama misalkan clubbing atau dan lain-lain gitu, siap nggak sih Kak mungkin nggak bawa embel-embel itu nih nanti? Udah pastilah, mungkin itu adalah salah satu tanggung jawab dan risiko yang udah harus saya ambil ketika sekarang mungkin statusnya menjadi artis atau public figure, tapi nanti ketika sudah menjabat otomatis kan sudah berubah semuanya, meninggalkan segala keartisan dan dunia yang seperti ini gitu, dan harus menjadi pejabat publik ataupun wakil rakyat sebaik-baik mungkin. Siap nggak sih Kak meninggalkan rumah mewah terus ke dinas nih nantinya? Kalau rumah dinas itu kan teknis ya nanti, jadi masih bisa diatur, cuman yang pasti segala sesuatunya akan menyesuaikan dengan karir dan profesi yang baru ini lah. Tapi kamu ini merasakan nggak bahwa semua ini berpengaruh ke fans-fans kamu dan keterkenalan kamu di dunia entertainment? Pastilah, tidak bisa dipungkiri bahwa dunia entertainment adalah dunia yang membesarkan saya ya. Nggak nyangka tahun ini sebenarnya udah tahun ke-10 saya di dunia entertainment. 10 tahun yang lalu masih 3 SMA, pertama kali muncul di TV karena di wawancara sama teman-teman media seperti ini gitu, masuk infotainment sampai akhirnya masuk ke acara TV, main sinetron, dan alhamdulillah memiliki karir yang sustain dan stabil selama 10 tahun. Dan tidak disangka-sangka juga ya, memang kekuatan fans, doa dan support dari semua pihak lah itu sangat membantu. Ivan sendiri gimana Mas dengan Feral yang tidak sebagai anggota dewan? Alhamdulillah ya, sebagai orang tua juga kebetulan sebagai ketua dari tim Mareno. Ini tim sukses ini ketuanya. Jadi ternyata masyarakat itu sayang sama Feral. Banyak orang-orang baik juga yang membantu kita ternyata. Jadi nggak mungkin, memang politik itu kalau orang bilang mungkin yang berat ya keras. Masih banyak di luar sana juga orang baik, fans dia juga dukung.
Nah itu sangat membantu peraihan suara Vero sampai bisa sampai dapat seperti ini. Amifan mungkin kemarin turun di dapil sendiri menghabiskan biaya besar nggak sih mungkin untuk kan banyak artis misalnya sampai ratusan juta gitu untuk misalkan sembako dan lain-lain. Nah Vero sendiri berapa nih Kak Vero? Ya kalau untuk namanya dana operasional itu pasti ada, nggak mungkin nggak, karena kita turun ke dapil yang cukup jauh di sana. Nah, kita kumpul dengan masyarakat itu pasti membutuhkan dana operasional yang cukup besar karena 1 tahun lebih kita turun bolak-balik ke sana. Jadi memang dibutuhkan tenaga fisik, mental dan materi juga yang cukup untuk bisa. Tapi tentunya terakhir keberuntungan yang dari Allah. Berarti menyisihkan uang tabungan Kak Vero untuk turun sendiri nih di dapil untuk berbagi ke sesama. Usaha kita macam-macam lah, namanya ikhtiar kan, berusaha maksimal, tapi yang pasti selalu diajarkan dari dulu, jangan besar pasak daripada tiang. Amit-amit, alhamdulillah sampai detik ini kita tidak ada hutang, tidak ada menggunakan uang orang lain, benar-benar jadi tidak ada utang budi lah kasarnya. Jadi benar-benar insya Allah nanti ketika menjabat benar-benar bisa melakukan yang terbaik untuk rakyat. Miliaran ada nggak sih Kak Vero mungkin? Ketua Ada nggak sih Om Ivan? Kalau dipikir-pikirnya kita dibandingin dengan beberapa teman artis-artis lain yang kita kan suka sharing ya, banyak yang ada yang lolos, ada juga yang beruntung gitu. Dan kalau dibanding-bandingin sebenarnya political cost kita, biaya kita tuh relatif jauh lebih kecil sebenarnya daripada mereka yang lain-lain gitu, karena kan banyak orang kadang-kadang apalagi caleg-caleg kalau mau kumpulin masyarakat itu malah harus mengeluarkan biaya. Nah ini mungkin karena kekuatan fans-fans dan dunia entertainment dulu ya, ini malah ketika saya datang misalnya yang diundang 100 orang, yang datang tuh bisa sampai 1000 orang, bahkan pernah satu titik 2000 orang ya, 2000 orang, dan banyak banget jadinya kejadian-kejadian unik di dapil gitu, dari dicatat, dicubit, sampai dicium, diikutin ibu-ibu gitu, bahkan suka dukanya semua udah kita lewatin lah selama 1 tahun lebih lah. Pesan dari warga Jabar sendiri waktu kamu turun apa sih yang paling menyentuh hati nih Vero? Yang sampai mikir apa yang kamu buat mikir? Memang tidak bisa dipungkiri ya, anak-anak muda terutama mungkin banyak masyarakat di luar sana tuh yang melihat politik dengan kacamata yang pesimis ya, bahwa mereka melihat politik itu tuh adalah dunia yang berhubungan sama hoax, sama fitnah, sama kebohongan segala macam. Tapi ketika kita benar-benar turun langsung, kita benar-benar ketemu masyarakat, terutama mungkin ibu-ibu atau anak-anak muda yang benar-benar memiliki keinginan dan harapan setulus itu gitu loh. Mereka hanya menginginkan tolong dong ada wakil rakyat yang benar-benar menyuarakan kita, jangan cuma datang tuh ketika lagi masa kampanye doang. Kenapa ketemunya cuma dalam 1 tahun, padahal menjabatnya 5 tahun gitu. Tolong ya Mas Vero, kita mereka banyak ngomong hal-hal yang dari hati ke hati, akhirnya membuat kayaknya sempat ngomong sama papa waktu itu ya, pertama kali turun ke dapil, ini jadi sedikit flashback. Aku malah nangis gitu loh, karena ngelihat ada ibu-ibu yang waktu itu lagi disabilitas ya Pak ya, disabilitas sakit, dan beliau itu susah mencari pekerjaan, gak ada yang membantu gitu, dan harusnya diperhatikan lah oleh pemerintah lokal setempat gitu. Dan itu pertama kali aku bilang ke papa, kayaknya inilah aku kepingin serius dan fokus di dunia politik. Ada habit nantinya yang kamu kesampingkan mungkin dari glamor nanti misalkan menjadi? Udah pasti lah. Kalau ini sekarang Vero Bramasta yang saat ini teman-teman lihat kan, ini dalam konteks memang di dunia keartisan, selebriti gitu, dan salah satu yang menunjang karir kita adalah penampilan. Tapi nanti ketika status saya udah berubah menjadi pejabat publik seperti yang saya bilang tadi, otomatis segala sesuatu dari penampilan, dari budaya kehidupan, apapun itu udah harus menyesuaikan dan berubah sewajarnya. Pero kinerja kamu kan juga nanti kan bakal diterapkan oleh rakyat kan? Pasti. Kamu sendiri sudah siap belum sih kalau udah ada omongan jelek atau serangan dari netizen yang mungkin agak menyakitkan gitu, pedas mungkin seperti itu? Kayaknya dari sebelum menjabat aja, dari awal turun ke dunia politik udah banyak netizen yang juga memandang sebelah mata. Cuman bagi saya itu nggak apa-apa. Mungkin itu salah satu pro dan kontra menjadi seorang public figure kali, ataupun menjadi orang yang terjun ke dunia politik dari entertainment gitu. Pasti orang akan memandang sebelah mata, akan ada banyak yang harus kita buktikan, tapi justru malah itu saya jadikan motivasi sih, malah justru bisa menunjukkan bahwa anak muda, entertainer, bahwa artis itu juga kinerjanya bisa sama atau bahkan lebih baik dibandingin politisi-politisi yang lain. Setelah sukses membawa Farel, next untuk acara
Yang jelas adik kakak walaupun sama saudara tapi mereka punya karakter dan sifat yang beda ya. Yang jelas tadi udah Vero udah sampaikan perjuangan ini melelahkan dan cukup panjang ya. Mungkin saya agak sedikit beda bahwa ya Vero Bramasta itu dikenal masyarakat sebagai Vero Bramasta gitu loh, yang ada dia tampil disayangi sama ibu-ibu sama milenial itu Vero Bramasta itu. Jadi kalau bisa menurut saya jangan dirubah Vero Bramasta dan seperti itu orangnya, memang dia yang dikenal orang seperti itu, hanya yang berubah bahwa dia harus tetap humble, harus bisa memperjuangkan program-program pemerintah ke masyarakat, mungkin itu yang harus dirubah. Tapi yang dikenal sama masyarakat di bawah pada saat dia turun, yang agak membuat kita tersebut, bahkan waktu itu hujan-hujan ya kak ya, hujan deras, mereka sampai nggak pakai payung nungguin, wah ini baru pertama kali ini datang ke tempat kita, bukan hanya artis tapi seorang caleg tuh baru pertama datang, apalagi artis, jadi mereka berkumpul itu. Nah itu hal-hal yang membuat ternyata sebegitu antusiasnya masyarakat untuk ketemu, kalau orang Jawa bilang diwongke ya, diorangin, mereka itu disapa, itu luar biasa. Atala sendiri udah disiapkan belum? Nah kalau Atala ya, Gimana kalau adik? karirnya agak beda ya. Bakal ikutin, bakal mungkin. Tapi kalau aku ngasih komentar tentang posisi kakak sekarang ya. Enggak, bukan komentar, itu untuk kamu. Nah aku pengen ngomongin soal Oh iya, tanggapan kan belum ada gitu. Iya, tanggapan kamu. Gimana tangan? Dari dulu tuh banyak orang mungkin nggak tahu gitu loh. Kakak tuh kan sering banget bantu orang ya. Bahkan banyak banget mulai dari temen-temennya, terus orang-orang yang dia nggak terlalu deket, dia juga orang yang lebih apa ya, peduli sama orang lain dibanding diri dia sendiri. Kadang dia lupa tentang kebahagiaan diri dia sendiri. Jadi aku rasa Dan ini so sweet sekali ya. nah, jadi aku rasa ya ini emang udah jalannya kakak. Udah deserve gitu ya. Ya ini platform yang tepat buat dia bisa ngebantu lebih banyak masyarakat. Sempat sharing ke mama nggak sih, kan mama mungkin pernah duduk di DPR juga nih. Sedikit fun fact, jadi dulu sebelum mama terjun ke DPR, tim suksesnya itu Papa Ivan. Dan dari kecil kita pas masih bareng-bareng ya, Mbak, itu kita berempat selalu ke dapil ya Dek ya. Kita pulang sekolah dulu weekend nemenin mama turun ke dapil, jadi Blitar Kediri yang dia Jawa Timur. Nah kita tuh jadi sedikit banyak mungkin tumbuh besar tuh kan mama 10 tahun ya, sedikit banyak kita tuh melihat bagaimana sih cara kerjanya anggota dewan, program-program seperti apa yang bisa diperjuangkan, apa yang bisa kita bantu dengan kita menjadi seorang legislator gitu. Jadi tanpa cerita sama mama pun kita kayaknya di otak kita udah ada bayang nih, kayaknya cita-cita ya, bahkan dulu sebelum jadi artis aku kepinginnya jadi diplomat. Kalau banyak orang nggak tahu ya, ini kayak gitu sebenarnya. Kalau ngomong-ngomong soal mama kan sekarang pergantian kamu masuk ke mama ya. Iya. Mungkin gimana tanggapan kamu Ran? Mungkin regenerasi kan ya. Jadi kemarin mama sudah sempat mengabdi di anggota dewan 2 periode 10 tahun. Dan mungkin kali ini Allah memberikan kesempatan lewat saya untuk melanjutkan perjuangannya, untuk berjuang di ranah saya sendiri. Siapa Ya, dijawab? oh ya, Untuk Atala ya? belum juga buat Atala. Jadi mungkin karakter yang beda. Kalau Vero orangnya ekspresif, Atala impresif. Jadi kalau Vero impresif, Impresif banget ya. di dalam tidak ekspresif dia gitu loh. Nah jadi kalau Vero itu mungkin dia tampil di depan layar, nah Atala tuh di belakang. Jadi kalau Vero dia artis, kalau ini mungkin produsernya, gitu ya lah ya. Nah tapi sebenarnya aku tuh udah ada mulai inilah interest ke politik. Oh, udah Tapi mau politik belajar, ya? iya mau belajar dari kakak dulu justru dalam jangka waktu. Kakak 5 tahun sebagai wakil rakyat, aku mau lihat kakak kerja kayak gini. Apa yang aku bisa belajar juga. Berarti akan istilahnya ngikut sebagai staf khusus nanti. Enggak. Ya mungkin aku ngikut dulu aja sih. Kalau untuk kita ikut support aja lah. Kan support gak harus kerja. Iya bareng kakak, tapi sebagai keluarga kita bisa support juga. Dari kejauhan gitu. Kita juga. Sutradara berarti belakang. Ya enggak, yang jelas memang kalau kedua-dua ini mereka punya jiwa seni yang kuat ya. Walaupun tadi saya bilang kalau Vero kan dia di depan layar ya. Nah kalau Atala tuh dia sebagai kreator, sebagai produser, artinya bisa meng-create sesuatu. Jadi jiwa seninya lebih kepada orang kreatif lah gitu loh. Tapi di balik layarnya dia bukan dia tampil, tapi dia membuat satu ide-ide gitu. Tapi ya kan kita nggak tahu ya ke depannya kayak gimana. Kalau emang ada jalannya bisa kayak kakak juga ya, why not lah. Kalau bisa membantu orang kan kita seneng juga. Nanti Vero siap dibatasi ruang geraknya ya mungkin nanti ketika udah jadi DPR. Segala konsekuensinya udah pasti harus siap lah, insya Allah siap. Berarti
Karena kan kamu tahu bahwa dunia artis kan entertain uangnya lebih banyak ya daripada pejabat pabrik. Iya Gimana? betul. Ya memang dari awal saya terjun ke politik itu udah banyak banget tanggapan-tanggapan orang yang berbeda gitu, kayak misalnya ngapain sih lagi produktifnya di dunia entertainment terjun ke politik, emang apa alasannya sih gitu kan, pasti orang banyak pikiran macam-macamnya. Cuman kembali lagi ya alhamdulillah yang saya bilang gitu, 10 tahun yang lalu ketika pertama kali lulus SMA muncul di TV, nggak pernah sedikit pun kepikiran bisa menjadi artis gitu, pemain sinetron, bisa beli rumah sendiri, bisa beli mobil sendiri, itu nggak ada kepikiran sama sekali gitu. Dan mungkin Allah memberikan rezeki di situ gitu, dan alhamdulillah sampai detik ini insya Allah saya udah selesai sama diri saya sendiri gitu. Jadi apalagi sih yang dicari gitu, kalau misalnya kita segala hal yang bersifatnya material alhamdulillah sudah dimiliki, berarti kan sebagai manusia nextnya apa nih, harus bisa lebih berguna dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan cara orang untuk bisa berguna kan macam-macam ya. Nah, kalau bagi saya mungkin melalui jalur politik ini. Oke, Mas Ipan, mungkin ada wajah sedikit untuk viral ya, mengingat jangan sampai dia kejeblos ke hal-hal yang korupsi atau apa. Ya, yang jelas pertama-tama masih bersyukur ya dengan pencapaian anak-anak ini. Saya bilang rezeki datang bisa dari mana aja. Ini salah satunya melalui anak-anak. Jadi semakin dia tinggi, semakin dia harus down to earth. Saya bilang jangan lupa untuk tetap rendah, jangan lupa untuk terus bersyukur, dan jangan lupa untuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi mungkin itu yang pertama, barrier yang kita menggawangi jalan dia ke depan dan bisa lurus terus sampai akhir. Untuk pasangan sendiri nih, nanti fotonya gimana? Untuk saat ini sama keluarga dulu kayaknya ya, sama adik, papa, mama, semua sama ini yang paling kecil. Gimana pendapatnya El? Say something kali. Say hi, Bella. Halo, apakah ini menjadi sebuah langkah pertama untuk kamu mungkin menjadi pejabat-pejabat lainnya? Waduh, amin. Tapi yang pasti kita nggak pernah tahu ya masa depan akan seperti apa. Tapi insya Allah ini menjadi awal di karir politik saya yang semoga bisa lebih baik lagi lah. Oke. Lanjut makan. Reality yang kamera. Ayo boleh. Bareng-bareng. Sini handphone. Karena mau foto dulu kan? Karena boleh foto dulu. Boleh sini. Ayo foto dulu kan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.